Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Putri Amalia, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kerja. Kami dari kelompok 9 akuntansi manajemen 5L. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nova Putri Amalia, NIM 2019-11651. Selanjutnya ada Rina Amalia Putri, NIM 2019-11657. Selanjutnya ada Yunia Rahma Adisti, NIM 2019-11659. Selanjutnya ada Muhammad Abid Hilmi, NIM 2019-11672. Dan yang terakhir ada Alvina Azizunisa. Di sini kami akan melanjutkan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu definisi penilaian kerja. Penilaian kinerja atau kerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penilaian kerja. Manfaat penilaian kerja yaitu antara lain yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua yaitu ada membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, contohnya seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Selanjutnya nomor 4 yaitu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang terakhir yaitu menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya ada tahap penilaian kerja. Tahap penilaian kerja ada dua, yaitu yang pertama tahap persiapan dan yang kedua ada tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri dari penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Selanjutnya penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja dan pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Selanjutnya yang tahap penilaian yaitu membandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dan yang ditetapkan dalam standar. Yang ketiga yaitu ada penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 4 golongan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya merupakan biaya variabel teknik atau engineered variable cost. Kemudian pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya merupakan biaya committed fixed cost. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya merupakan biaya discretionary variable cost. Dan yang terakhir, pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya merupakan discretionary fixed cost. Karakteristik pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya atau nilai masukannya. Yang kedua, pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Yang ketiga, pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Dan yang terakhir, pusat investasi merupakan pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penetapan kriteria kinerja bagi setiap pusat pertanggungjawaban. Dalam menetapkan kinerja manajer, berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dapat diukur atau tidaknya suatu kriteria. Kemudian, rentang waktu, sumber daya, dan biaya. Yang ketiga, bobot yang diperhitungkan atas kriteria. Dan yang terakhir, tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan.
Selanjutnya yaitu ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran kriteria tunggal merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja. Orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria tersebut dengan akibat mengabaikan kriteria yang lain, yang kemungkinan sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan atau bagiannya. Sebagai contoh, manajer produksi yang diukur kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan mengabaikan pertimbangan penting lain mengenai mutu biaya, pemeliharaan equipment, dan sumber daya manusia. Yang kedua, ukuran kriteria beragam. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya, sehingga seorang manajer diukur kinerjanya dengan beragam kriteria. Tujuan pengguna kriteria beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. Dan yang terakhir, ukuran kriteria gabungan. Karena disadari bahwa beberapa tujuan lebih penting secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan yang lain, beberapa perusahaan memberikan bobot angka tertentu beragam kriteria kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer setelah memperhitungkan bobot beragam kriteria kinerja masing-masing. Peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja pusat pendapatan. Informasi akuntansi yang dipakai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Masalah akan timbul jika pusat pendapatan mentransfer produk atau jasanya kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu perusahaan. Masalah yang timbul adalah apakah pendapatan dari transfer produk atau jasa ke pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu perusahaan tersebut diperhitungkan sebagai pendapatan pusat laba, dan pada harga transfer berapa harga diperhitungkan sebagai beban pusat pertanggungjawaban yang menerima transfer. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Nama saya Yunia Rahma Adisti, NIM 2019-11659. Yang selanjutnya, penilaian kinerja pusat biaya. Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja pusat biaya adalah biaya banyak. Masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja, karena tidak ada biaya yang 100% dapat dikendalikan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk pengguna biaya. Sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah masalah perilaku biaya, masalah hubungan biaya dengan pusat biaya, masalah jangka waktu, dan masalah tanggung jawab ganda. Kemudian penilaian kinerja pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Demikian untuk mengukur kinerja pusat laba. Pada umumnya digunakan dua ukuran yang menghubungkan laba-laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Kembalian investasi atau return of investment, atau seringkali disingkat dengan ROI, dengan residual income, seringkali disingkat dengan RI. Kemudian kembalian investasi atau return investment. Kembalian investasi return on investment atau disingkat ROI merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. ROI sama dengan investasi per laba. ROI sama dengan pendapatan per investasi dikali laba per pendapatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat kembalian investasi sebagai pengukur kinerja. Kembalian investasi sebagai pengukur kinerja pusat laba memiliki 3 manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba menaruh perhatian yang seksama terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya, dan investasi. Selanjutnya, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba melaksanakan efisiensi biaya. Yang selanjutnya, kembalian investasi mencegah manajer pusat laba melakukan investasi yang berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Yang selanjutnya, kelemahan kembalian investasi sebagai pengukur kinerja. Yang pertama, kembalian investasi tidak mendorong manajer pusat laba untuk melakukan investasi dalam proyek yang akan berakibat menurunkan kembalian investasi pusat laba, meskipun proyek tersebut menaikkan profitabilitas perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, kembalian investasi mengakibatkan manajer pusat laba memusatkan perhatiannya kepada sasaran jangka pendek dengan mengorbankan sasaran jangka panjang. Yang berikutnya, residual income. Residual income dihitung dengan mengurangi laba yang diperoleh pusat laba dengan beban modal atau capital charge
Dalam perhitungan residual income, pusat laba dapat menerapkan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki risiko berbeda. Nama saya Muhammad Abid Ilmi, NIM 2019 11 672. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunia Rahma Adisti. Selanjutnya adalah keunggulan residual income. Residual income memiliki keunggulan dibandingkan dengan kembalian investasi sebagai pengukur kinerja manajer pusat laba. Penggunaan residual income sebagai pengukur kinerja pusat laba mengakibatkan semua pusat laba memiliki sasaran laba yang sama untuk investasi yang sebanding. Kembalian investasi sebagai pengukur kinerja manajer pusat laba memberikan perangsang yang berbeda-beda untuk investasi. Residual income dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki risiko yang berbeda. Kelemahan residual income. 1. Seperti halnya dengan kembalian investasi, residual income juga hanya mendorong manajer pusat laba memusatkan orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek. Karena laba komponen yang digunakan untuk menghitung laba hanya dibatasi dengan periode akuntansi yang tidak lebih dari 1 tahun kalender. 2. Seperti halnya dengan kembalian investasi, residual income sebagai pengukur kinerja pusat laba sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap. Karena biasanya penghitungan residual income didasarkan atas laba bersih menurut akuntansi atau yang biasanya depresi yang diperhitungkan sebagai biaya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Maka kinerja manajer pusat laba tidak dapat dicerminkan dengan residual income. 3. Tidak seperti halnya dengan kembalian investasi yang berupa rasio atau persentase, residual income berupa angka absolut yang tidak dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan berbagai pusat laba dalam menghasilkan laba. F. Produktivitas sebagai pengukur kinerja. Pusat pertanggungjawaban yang dapat diukur dengan ukur produktivitas adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarnya dapat diukur secara kuantitatif karena produktivitas merupakan rasio antara keluaran dengan pemasukan. Produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas untuk seluruh masukan pada suatu saat disebut dengan pengukuran produktivitas total atau total productivity measurement. Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara keluaran dengan pemasukan. Formula untuk menghitung produktivitas adalah rasio produktivitas sama dengan keluaran per masukan. Ada kelebihan produktivitas parsial. 1. Memungkinkan manajer memutuskan usahanya terhadap penggunaan masukan tertentu saja. Yang kedua, memudahkan karyawan operasional menentukan kinerja produktivitasnya. Karyawan operasional hanya dapat mengendalikan masukan tertentu. Dan yang ketiga, untuk kepentingan operasional seringkali standar kinerja bersifat jangka pendek yang diukur dengan membandingkan produktivitas parsial batch sekarang dengan batch sebelumnya. Kelemahan produktivitas parsial. Penggunaan produktivitas parsial secara terpisah sebagai ukuran kinerja dapat menyesatkan. Suatu penurunan produktivitas salah satu masukan kemungkinan diperlukan untuk menaikkan produktivitas masukan yang lain. Kompensasi semacam ini seringkali disengaja asalkan biaya secara keseluruhan dapat berkurang. Namun, seringkali dilakukan pertukaran trade-off kenaikan produktivitas suatu masukan dengan diimbangi oleh penurunan produktivitas masukan yang lain dengan akibat yang merugikan perusahaan. Produktivitas total. Pengukuran produktivitas total dapat dilakukan dalam dua kondisi. 1. Tanpa adanya pertukaran produktivitas antar masukan, dan yang kedua memperhitungkan adanya pertukaran produktivitas antar masukan. Yang terakhir G, aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi. Kemungkinan orang memberikan reaksi yang merugikan dengan disajikannya data kinerja mereka dalam ukuran akuntansi. Alasan yang dikemukakan adalah 1. Hubungan antara struktur organisasi dengan struktur pelaporan keuangan. Yang kedua, tingkat partisipasi dalam menerapkan standar. Dan yang ketiga, tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.